mau kasih untung beliung kepada oligarki itu, tapi dengan memeloroti APBN. Kenapa? Karena anggaran ibu kota negara itu dibiayai melalui APBN. Oke, ada pembiayaan swasta, utang dan sebagainya, tetap saja nanti yang akan menanggung adalah APBN. APBN sumbernya pajak dari rakyat, rakyat pula yang akhirnya mendapatkan getah dari proyek yang melayani kepentingan oligarki. Yang menjadi soal adalah saya mendengar beberapa rincian dalam pelaksanaan projan ini yang harusnya penting untuk dituangkan dalam materi muatan undang-undang itu nanti akan diatur ulang melalui Pepres. Jadi hanya semacam ngasih cek kosong undang-undang. Nanti Pepresnya itu yang akan mengatur dalam bentuk rincian. Kan mengerikan ini. Nanti pelaksanaannya kan terserah Pepres. Kalau Pepres kan nggak ada kontrol legislatif lagi. Pepres itu produk legislasi milik eksekutif, jadi milik presiden. Jadi suka-suka presiden nanti menuliskan pasal-pasalnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah ibu kota. Pindah ibu kota berarti meninggalkan bapak kota, begitu ya? Oh, enggak. Pindah ibu kota berarti tidak sekedar membangun fisik yang akan menjadi ibu kota baru di mana seluruh interaksi manusia sesuai dengan kebutuhannya, baik pemerintahan ataupun bisnis atau kehidupan masyarakat itu berada. Pindah ibu kota sangat kompleks gitu. Terlepas bahwa mungkin saja ada kajian-kajian yang dijadikan dalih untuk melegitimasi perpindahan tersebut. Walaupun demikian, ternyata ada juga kajian-kajian yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang otoritatif yang berkaitan dengan segala hal pada aspek-aspek pemindahan ibu kota ini, baik khususnya terkait lingkungan dan hal-hal yang lainnya, juga memberikan kesimpulan yang berkebalikan. Artinya apa? Proyek pindah ibu kota ini tak layak untuk dilakukan. Namun sejatinya saya akan bicara dua hal ya. Yang pertama terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni rencananya besok DPR itu akan membawa rancangan undang-undang ibu kota negara dalam sebuah rapat paripurna. Artinya ketika RUU IK ini disahkan, maka rezim Jokowi ini memiliki dasar legitimasi payung hukum untuk menindaklanjuti rencananya. Namun saya sendiri tidak tahu apakah besok itu tetap akan dipaksakan dibawa ke paripurna seperti pada kasus RUU Omnibus Law yang malam-malam pun tetap diketok palu walaupun banyak demo, apalagi rasa-rasanya malah tidak ada demo, padahal dampaknya itu luar biasa juga, ini akan merugikan segenap rakyat Indonesia. Evaluasi sedikit saja sebenarnya, apakah layak pemerintah saat dipindah ibu kota? Saya tidak masuk kepada kajian tentang apakah urgen atau seterusnya, apakah layak atau seterusnya, nanti akan ada kajian terhadap itu, tapi saya ingin mengutip satu contoh sederhana saja. Jangankan membangun infrastruktur sebuah ibu kota yang sangat kompleks, yang bukan hanya bangunan, tapi di sana juga terdapat infrastruktur penunjang lainnya yang dapat menunjang aktivasi sebuah kota dengan berbagai fungsinya yang sangat kompleks. Kereta cepat saja yang sederhana, ini cuma bikin rel dan beli keretanya, itu sederhana. Rezim Jokowi ini saja tidak bisa merealisasikan rencana proyek kereta cepat sesuai dengan apa yang dia janjikan. Pada ketentuan Perpres nomor 93 tahun 2021, Presiden Joko Widodo menjanjikan proyek kereta cepat ini Jakarta-Bandung itu proyek B2B atau business to business. Tidak akan ada alokasi anggaran APBN dari negara untuk
memberikan anggarannya dalam kerangka membiayai proyek kereta cepat ini. Bahkan ditegaskan di dalam ketentuan Perpres nomor 93 itu tidak boleh, dan negara pun tidak akan menjadi penjamin pada proses permodalan proyek kereta cepat ini. Dan saat itu telah dilakukan apa yang mereka sebut studi kelayakan atau feasibility study, yang nilai modal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan atau pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini hanya sekitar 6,07 miliar US dollar. Namun tiba-tiba proyek ini meledak biayanya menjadi 8 miliar US dollar atau setara 114,24 triliun rupiah. Ini merencanakan proyek kereta api yang ecek-ecek saja, ini nggak bisa. Baru berjalan beberapa waktu saja sudah membengkak. Itu kan berarti apa? Buruknya perencanaan. Dan semestinya kalau ada perencanaan yang tidak sesuai dan membengkaknya anggaran yang harus digelontorkan negara pada pembiayaan kereta cepat tadi, terakhir tadi saya baca-baca sudah ada alokasi PMN di 2021 itu sekitar 6 triliunan rupiah lah. Penyertaan modal negara melalui APBN kepada PT Kereta Api Indonesia untuk menambah modal agar proyek ini dipaksakan jalan, dan kemudian dikeluarkan Perpres nomor 107 tahun 2000, Perpres nomor 93 tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres nomor 107 2015. Tadi saya salah sebut ya, Perpres yang awal itu 107 2015. Dan kemudian dirubah 93 2021, dan di situ kemudian dibuka keran alokasi anggaran dari negara melalui penyertaan modal negara untuk membackup kekurangan anggaran proyek kereta cepat yang tadinya 6 miliar US dollar menjadi 8 miliar US dollar. Harusnya ini kan korupsi, harusnya diperiksa oleh BPK. Adakah kesalahan ya yang dilakukan dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan proyek kereta cepat ini? Adakah perbuatan yang melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara? Ini kan jelas negara rugi. Harusnya cukup membiayai dengan 6 miliar US dollar, tapi karena pemerintahan rezim Jokowi ini tidak becus membuat perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan kereta cepat, akhirnya negara digarong lagi biayanya melalui PMN tadi, dan harus menambah sekitar 2 miliar US dollar menjadi 8 miliar US dollar. Ini untuk urusan yang remeh-temeh, cuman proyek kereta cepat, apalagi proyek pindah ibu kota. Proyek pindah ibu kota ini biayanya besar sekali. Saya baca tadi ya 466 triliun. Itu bisa jadi dalam perjalanan membengkak lagi, Bang, seperti proyek kereta cepat ini. Dan ketika membengkak, Bang Azan, semestinya kan diperiksa oleh KPK. Ada korupsi atau tidak? Ini bukan diperiksa karena kegagalan, tapi malah ditambah modal. Ini sederhananya begini, ada orang ya, kita kontrak untuk bangun rumah kita, dia naksir biaya berapa Pak kontrak bikin rumah, 200 juta, udah kita bayar. Tiba-tiba membengkak, nggak selesai-selesai, duit 200 juta udah habis. Yang kita lakukan harusnya kan periksa dia, kita hajar dia, kita apa permasalahan, kenapa kok nggak bisa jalan? Kenapa Anda ambil dulu kontrak ini, saya pembangunan 200 juta? Ini enggak, oh 200 juta nggak cukup ya, yaudah nih saya tambahin lagi. Ini bodoh apa bodoh nggak ini yang punya rumah ini? Dan ini yang terjadi pada proyek kereta cepat. Dan ini apalagi bukan hanya membangun kereta yang cuman import kereta kemudian bangun relnya, itu sederhana. Ini proyek ibu kota negara. Saya ingin kritisi dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ini menjadi legitimasi payung hukum untuk melaksanakan proyek pindah ibu kota negara. Di dalam ketentuan Pasal 5, saya kutip dulu pasal 5, mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang merupakan diubah di Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang pertama itu harus memuat kejelasan tujuan.
Pindah ibu kota itu tujuannya apa? Jelas. Apakah untuk mengurai kemacetan atau beban ibu kota dan seterusnya. Sementara banyak juga studi yang mengatakan Jakarta masih layak untuk menjadi ibu kota negara dan belum diperlukan untuk memindahkannya dengan alasan apapun. Yang lucu begini, kota-kota penyangga Jakarta itu dibangun berbagai infrastruktur termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mengurangi beban Jakarta selaku ibu kota. Tapi begitu dibangun kereta cepat Jakarta-Bandung kok ibu kotanya mau dipindah. Terus pembangunan kereta itu tujuannya untuk apa? Nah, ini yang kami yakini bahwa sebenarnya semua proyek-proyek yang dibangun itu bukan untuk dan atas kepentingan rakyat, tapi sebenarnya hanya untuk melayani kepentingan oligarki. Siapa kepentingan oligarki? Yang dapat proyek. Kalau orang dapat proyek, dia dapat biayanya, dapat bayarannya. Terserah jalan mau kepake enggak, terserah kereta jadi apa enggak, baru masuk, terserah nanti ibu kota itu jadi atau tidak. Yang penting proyek jalan, yang penting saya dapat menang tender, yang penting saya dapat untung. Dan proyek IKN itu akan melayani banyak kepentingan oligarki, termasuk orang-orang yang sudah punya tanah di sana. Nih Bang Edi mau berburu lahan nggak? Mumpung belum dipindah ke sana, lumayan. Modal 1 juta perak nanti naik jadi 10 juta perak, kan untung beliung itu. Dan diketahui, saya tidak mau menyebut orangnya, sumbernya, tapi sejumlah Taipan sudah menguasai wilayah baru yang akan dijadikan ibu kota negara. Berarti ini kan sama saja mau kasih untung beliung kepada oligarki itu, tapi dengan memeloroti APBN. Kenapa? Karena anggaran ibu kota negara itu dibiayai melalui APBN. Oke, ada pembiayaan swasta, utang dan sebagainya, tetap saja nanti yang akan menanggung adalah APBN. APBN sumbernya pajak dari rakyat, rakyat pula yang akhirnya mendapatkan getah dari proyek yang melayani kepentingan oligarki. Lalu manfaatnya buat rakyat apa? Jangankan ibu kota negara, nih sudah banyak di dalam catatan kami berbagai proyek-proyek ya legasi politik Joko Widodo yang gagal. Contoh yang pertama, proyek bandara Kertajati di Majalengka yang nirfungsi, terakhir malah cuman buat apa itu, Ustaz? Selfie saja, buat gudang pesawat gitu loh, bengkel pesawat. Ini anggarannya besar tapi nirfungsi, manfaatnya tidak jelas. Loh, ini korupsi kalau dalam perspektif undang-undang tipikor. Tapi kenapa saudara Joko Widodo tidak diperiksa oleh KPK? Jangankan saudara Joko Widodo, anaknya sekarang saja ya sudah dilaporkan, Kaisang sama si Gibran, belum juga diperiksa-periksa. Malah pelapornya yang dilaporkan polisi. Hancur negara ini. Katanya dulu ada Pepres dapat 200 juta rupiah kalau orang mau melaporkan tindak pidana korupsi. Lah ini orang melaporkan harusnya kan kasih 200 juta perak gitu kan. Tapi yang terjadi apa? Dilaporkan, dipolisikan. Dengan ketentuan pasal 317 KUHP, dituduh membuat laporan palsu. Lah wong belum diverifikasi apakah asli atau tidak kok sudah dituduh palsu. Luar biasa. Ada lagi Pelabuhan Patimbang di Subang, itu juga fungsinya, manfaatnya itu tidak maksimal, biayanya gede. Bahkan kereta cepat tadi Faisal Basri menyebut BEP-nya, break even point-nya itu sampai 139 tahun baru balik modal BEP. Belum untung itu. Nah, belum untung. Ya mungkin saja nunggu Presiden Jokowi sampai 139 tahun memimpin Indonesia biar dapat. Maka ini menjadi alasan, ya saya harus 3 periode atau minimal diundur pemilu sampai 2027 biar semua janji saya bisa ditunaikan. Nah, cara untuk menunaikan janji itu apa? Dengan membuat janji baru. Nah, begitu. Takbir. Nah, di dalam asas pembentukan tadi yang pertama adalah adanya kejelasan tujuan. Kejelasan tujuannya untuk apa ini? Rakyat yang mana yang butuh ibu kota pindah? Kalau nyatanya proyek-proyek infrastruktur yang dibangun oleh negara justru merugikan rakyat, membebani APBN, yang untung adalah para oligarki yang bermain di proyek-proyek infrastruktur. Lantas apa urgensinya memaksakan pindah ibu kota di tengah derita rakyat yang baru saja kena pandemi? Uang 400 triliunan tadi kan lebih baik untuk membangun ekonomi kita yang mulai melemah karena pandemi begitu. Ini rakyatnya sakit, pemerintahnya sibuk mindahin ibu kota, dan tidak jelas juga apakah ada fungsi nantinya. Jangan-jangan nanti seperti Bandara Kertajati, nanti di sana
Bukan jadi bengkel pesawat, mungkin bengkel cebong mungkin di sana ya kalau nanti mangkrak ibu kota baru tadi. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat. Nah, kalau yang ini kadang-kadang saya bicara bicara organ negara kita itu mereka hanya fokus kepada mereka punya wewenang seperti DPR. Iya, kalau undang-undang IKN itu kewenangannya ada di DPR, tapi DPR tidak berpikir apakah undang-undang secara substansi itu dibentuk untuk kepentingan rakyat. Semestinya kan DPR mengoreksi presiden karena kemarin banyak proyek infrastruktur mangkrak. Hei, saudara presiden, saya panggil, gunakan hak menyatakan pendapat DPR. Oh, Anda telah melanggar konstitusi. Bukan malah dilegitimasi dengan mempersiapkan payung hukum atau landasan legitimasi bagi Presiden Joko Widodo untuk menjalankan proyek pindah ibu kota negara yang proyek itu nirfungsi bagi rakyat, tidak bermanfaat, atau bahasa anak sekarang itu anak kekinian, unfaedah ini. Proyek-proyek yang unfaedah. Kemudian yang ke D itu dapat dilaksanakan. Nah, sekarang persoalannya bukan hanya dapat dilaksanakan, tapi dapat dilaksanakan secara sempurna. Kasus kereta cepat saja mangkrak, sehingga harus bobok anggaran negara untuk menyertakan negara dalam bentuk PMN ke PT Kereta Api Indonesia. Apa jaminannya proyek IKN ini akan fix biayanya segitu? Kalau membengkak lagi dengan dalih ABCD, siapa yang tombok? Memang yang tombok menteri, memang yang tombok Sri Mulyani, memang yang tombok saudara Luhut Binsar Panjaitan, memangnya yang tombok Erick Thohir. Enggak, rakyat lagi nanti yang tombok kalau membengkak. Apakah ada kemungkinan membengkak? Bukan kemungkinan, pasti membengkak. Faktanya yang ada saja yang proyek kecil aja membengkak, apalagi gini proyek besar. Oh, kan bisa aja nggak membengkak karena yang anggaran yang ada sudah digelembungkan segitu rupa. Enggak, membengkak lagi bisa jadi nanti. Karena kita sudah punya presiden perencanaannya itu, feasibility study-nya itu masih diperkarakan. Beberapa anggota DPR juga masih memperkarakan. Tapi sayangnya kembali lagi, saya sekeras-kerasnya kritik dari anggota DPR, tetap saja mereka harus tunduk pada hukum besi parlemen. Ketika suara mayoritas partai itu mendukung, ya selesai. Partai-partai yang kritis ini tidak berdaya pula. Makanya kita harus bersuara. Sekarang nggak bisa kita menyerahkan ya urusan kita rakyat ini kepada partai-partai, karena nyatanya mereka juga tak berdaya melawan oligarki. Kemudian selanjutnya ada kejelasan rumusan. Yang menjadi soal adalah saya mendengar beberapa rincian dalam pelaksanaan projan ini yang harusnya penting untuk dituangkan dalam materi muatan undang-undang itu nanti akan diatur ulang melalui Pepres. Jadi hanya semacam ngasih cek kosong undang-undang ini. Nanti Pepresnya itu yang akan mengatur dalam bentuk rincian. Kan mengerikan ini. Nanti pelaksanaannya kan terserah Pepres. Kalau Pepres kan nggak ada kontrol legislatif lagi. Pepres itu produk legislasi milik eksekutif, jadi milik presiden. Jadi suka-suka presiden nanti menuliskan pasal-pasalnya nanti. Dan sampai hari ini pun akses tentang RUU ini belum bisa diperoleh oleh seluruh masyarakat. Jadi tidak ada keterbukaan dalam perencanaan proyek pindah ibu kota negara. Ini yang menjadi soal. Bukan masalah rencana yang tidak diketahui, tapi substansinya semuanya tidak semua diketahui, semuanya itu masih menjadi rahasia DPR di parlemen. Dan karena itu kita perlu mempertanyakan ulang tentang masalah-masalah tersebut. Misalkan dicatat sejumlah aktivis menyatakan, nanti ada rinciannya, Bung Muhammad Ishak nanti merinci, ada 4 poin utama yang menjadi soal secara substansi dalam pindah ibu kota negara ini. Yang pertama, pemindahan ibu kota negara akan sangat membebani APBN dalam jangka panjang sehingga yang akan dirugikan adalah rakyat. Sederhananya APBN itu yang akan membiayai. APBN itu sumbernya dari pajak, pajak itu dari rakyat. Jadi ini yang untung beliung, yang bancakan proyek nanti para oligarki lahan untuk pengadaan lahannya, oligarki pemilik proyek infrastruktur, oligarki sarana prasarana, oligarki berbagai utility yang diperlukan dalam pembangunan ibu kota dan sebagainya. Dan tentu mereka sudah siap dibagi-bagi proyek di antara mereka. Yang kedua, pemindahan ibu kota negara akan semakin merusak ekologi Kalimantan Timur yang saat ini sudah sangat parah akibat kegiatan penambangan, perkebunan dan industri kayu. Jadi batu bara itu sudah banyak merusak di Kalimantan Timur. Nah nanti dengan proyek baru ini semakin terkikis
lingkungan yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kalau tadinya banjir hanya karena batu bara, nanti tambah lagi potensi banjir di Kalimantan Timur dengan adanya proyek ibu kota baru ini. Kemudian yang ketiga, pemindahan ibu kota negara merupakan proyek yang syarat dengan kepentingan para pemilik modal atau cukong kapitalis tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau logikanya ini proyek, maka mereka tidak berpikir apakah anggaran negara mencukupi atau tidak, apakah prioritas negara saat ini untuk proyek itu atau untuk yang lain, apakah ada manfaat atau benefit dari proyek tadi untuk masyarakat. Tidak, yang penting proyek jalan, dapat biaya, dapat untung. Mau mangkrak enggak terserah, sama seperti proyek Bandara Kertajati. Siapa yang untung dengan adanya proyek Bandara Kertajati? Ya kontraktor-kontraktornya. Negara yang rugi, rakyat yang menjadi korban. Tapi aneh, ini kan harusnya temuan KPK, ini harusnya korupsi. Kenapa kok korupsi ini mudah sekali diselesaikan dengan cara pengalihan fungsi daripada bandara yang seharusnya menjadi tempat untuk terbang dan mendaratnya pesawat terbang. Nah sekarang hanya menjadi tempat bengkel pesawat terbang dan selfie malahan. Nah ini problem. Dan yang keempat, pelibatan pihak asing dalam pembangunan IKN ini akan merugikan Indonesia bukan hanya dari aspek ekonomi, namun juga akan menghilangkan kedaulatan negara. Loh, kalau hal yang paling strategis yakni ibu kota negara itu sudah ditangani asing, mana lagi keamanan, kedaulatan kita? Segala hal yang berkaitan dengan utility sebuah kota itu diketahui orang luar, orang asing. Sehingga kalau mau ya ada intervensi itu tidak perlu dengan perang, cukup dengan menguasai utility-nya. Listriknya dimatiin udah selesai. Sarana telekomunikasinya boikot sudah selesai. Sarana airnya ya dimampetkan sudah selesai. Nah, ini proyek yang harusnya dikerjakan oleh domestic full. Kalaupun ada yang di-hire itu di-hire di bidang teknis, tidak boleh di-hire untuk urusan yang sifatnya strategik. Tapi ini semuanya melibatkan asing-asing yang itu menyebabkan kita tidak punya rahasia lagi terhadap proyek ini. Semua harus dibuka. Karena kalau mereka bawa modal, mereka harus tahu rincian dari rencana sampai pelaksanaan dari proyek pindah ibu kota negara. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di sini koalisi persaudaraan dan advokasi umat dengan sejumlah tokoh tentu berkewajiban untuk menyampaikan kritik dan memberikan argumentasi agar proyek yang hanya untuk melayani kepentingan oligarki ini bisa dibatalkan. Ada Bang Edi Mulyadi, ada nanti Bang Azam Khan juga akan menyampaikan. Tapi prinsipnya KPAU malam ini nanti di akhir acara akan menyampaikan pernyataan hukum yang substansinya adalah menolak proyek IKN ini. Dan saya harapkan segenap rakyat Indonesia untuk ikut juga bersuara. Karena dampaknya itu bukan hanya satu atau dua orang, tapi seluruh rakyat pembayar pajak nanti akan terbebani dengan proyek yang substansinya hanya melayani kepentingan oligarki. Karena itu sekali lagi kita akan meneguhkan komitmen pandangan hukum dan juga berbagai kajian yang pada pokoknya simpulannya nanti kita akan menyampaikan penolakan proyek pindah ibu kota yang digagas oleh rejim Jokowi yang rencananya besok RU-nya akan dibawa ke paripurna oleh anggota DPR. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Demikianlah tadi pernyataan dari Ketua KPAU Bung Ahmad Khozinuddin. Tadi sangat menarik sekali. Beliau memaparkan tentang proyek ini sebenarnya di belakangnya ada banyak sekali oligarki-oligarki yang mana itu bisa kita lihat dari beberapa proyek-proyek yang sudah dilaksanakan kemudian akhirnya mangkrak. Nah ini menurut pemirsa sekalian dan menurut para teman-teman yang ada di audiens kita ini, menurut kalian proyek ini kira-kira akan memberikan kesejahteraan atau akan mangkrak lagi? Akan memberikan kesejahteraan atau akan mangkrak lagi? Takbir. Baik. Kita sebagai umat muslim ini KPAU lambangnya la ilaha illallah, harus ada takbirnya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, ini ada banyak kajian juga
khususnya kajian-kajian para DPR ini, mereka menganggap bahwa dengan adanya ibu kota baru nanti akan ada pemerataan ekonomi. Apakah alasan ini cukup? Apakah alasan ini benar? Karena pada kabarnya ini proses pemindahan ibu kota ini membutuhkan sekitar 600 miliar rupiah. Dengan angka yang fantastis seperti itu, sementara utang kita ini sekarang pot-potan, bahkan ada analisis yang menyatakan 2024 itu utang kita akan sampai 10.000 triliun. Nah, untuk itu saya akan minta pandangan dari Bung Muhammad Ishak. Ini beliau adalah pengamat ekonomi. Saya minta pandangannya, benar nggak? Kira-kira dengan pemindahan ibu kota ini akan semakin sejahtera, ekonominya akan semakin maju, dan masyarakat Indonesia akan semakin bahagia. Silakan kepada Bung Muhammad Ishak, kami persilakan. Takbir!